Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Syahadani, mahasiswi S1 Akuntansi Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Saya dari kelas A4 E3. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor kemajuan dan keruntuhan peradaban negeri Sabak. Untuk memenuhi tugas mata kuliah Peradaban Islam, dosen pengampu Dr. Sugeng Haryadi, LCMA. Nah, sebelum saya menjelaskan tentang faktor-faktor kemajuan dan keruntuhan peradaban negeri Sabak, saya akan menjelaskan negeri Sabak itu sendiri. Nah, Sabak itu merupakan sebuah kerajaan di abad klasik yang berdiri sejak 1300 sebelum Masehi. Terletak di wilayah Yaman saat ini. Kemasyhuran negeri Sabak benar-benar sesuatu yang fenomenal dan menakjubkan. Awalnya, Kerajaan Sabak dikenal dengan dinasti Mu'inah, sedangkan raja-raja mereka dijuluki sebagai Mu'rib Sabak. Ibu kotanya Sarwah, yang puing-puingnya terletak 50 km ke arah barat laut dari kota Ma'rib. Pada periode inilah bendungan Ma'rib mulai dibangun. Periode ini antara tahun 1300 sebelum Masehi hingga 620 sebelum Masehi. Pada periode berikutnya, antara tahun 620 sebelum Masehi sampai 115 sebelum Masehi. Nah, barulah mereka dikenal dengan nama Sabak. Mereka menjadikan Ma'rib sebagai ibu kotanya. Selanjutnya, faktor-faktor kemajuan dari negeri Sabak. Nah, kerajaan Sabak terkenal dengan alamnya yang melimpah. Orang-orang pun banyak berhijrah bermitra dengan mereka. Perekonomian mereka begitu menggeliat hidup dan sangat dinamis. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman mengabarkan tentang kemakmuran negeri Sabak, yang artinya sesungguhnya bagi kaum Sabak ada tanda kekuasaan Allah di tempat kediaman mereka, yaitu buah kebun di sebelah kanan dan di sebelah kiri. Quran Surah Sabak ayat 15. Kedua kebun tersebut sangat luas dan diapit oleh dua gunung di wilayah Ma'rib. Tanahnya pun sangat subur, menghasilkan berbagai macam buah dan sayuran. Qatadah Abdurrahman bin Zaid rahimahullah mengisahkan, apabila ada seseorang yang masuk ke dalam kebun tersebut dengan membawa keranjang di atas kepalanya, ketika seseorang tersebut di kebun itu, keranjang tersebut akan penuh dengan buah-buahan tanpa harus memetik buah tersebut. Artinya yang membuat tanah di Ma'rib menjadi subur adalah bendungan Ma'rib atau yang dikenal dengan nama bendungan Arim. Bendungan yang panjangnya 620 meter ini mendistribusikan airnya ke ladang-ladang penduduk dan juga menjadi sumber air di wilayah Ma'rib. Dengan dibangunnya bendungan tersebut, orang-orang Sabak tidak perlu lagi khawatir akan kehabisan air dan memperebutkan sumber air, karena bendungan tersebut sudah menjamin kebutuhan mereka, mengairi kebun-kebun dan memberi minum ternak mereka. Faktor-faktor keruntuhan negeri Sabak. Sebelum Ratu Bilqis masuk Islam, kaum Sabak menyembah matahari dan bintang-bintang. Setelah ia memeluk agama Islam, maka kaumnya pun berbondong-bondong memeluk agama Islam yang didakwahi Nabi Sulaiman alaihissalam. Sampai kurun waktu tertentu, kaum Sabak tetap mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, namun kemudian mereka kembali ke agama nenek moyangnya, menyembah matahari dan bintang-bintang. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengutus 13 orang rasul kepada mereka. Tafsir Ibnu Katsir ayat 507. Akan tetapi mereka tetap tidak mau kembali ke agama Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mentauhidkan Allah. Kemudian Allah pun mencabut kenikmatan yang telah dianugerahkan kepada mereka, yang dijelaskan dalam Quran Surah Sabak ayat 16, yang artinya, tetapi mereka berpaling, maka kami datangkan kepada mereka banjir Al-Arim. Penyebab hancurnya bendungan Ma'rib tentu saja merupakan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala dan akibat dari kaum Sabak yang kufur akan nikmat Allah terhadap mereka. Allah menciptakan suatu perantara, yaitu menciptakan seekor tikus yang lebih besar dari kucing sebagai penyebab runtuhnya bendungan Ma'rib. Subhanallah, betapa mudahnya Allah menghancurkan bendungan tersebut, meskipun dengan
seekor makhluk kecil yang dianggap remeh, yakni tikus. Sebab lain runtuhnya bendungan Ma'rib, yakni peristiwa perang saudara di kalangan rakyat Saba, sementara bendungan mereka butuh pemugaran karena dirusak oleh musuh-musuh mereka. Bendungan tersebut hancur sekitar tahun 542 Masehi. Setelah mereka hidup dalam kesulitan, tanah di negeri Saba yang dulunya sangat subur menjadi tandus dan kering. Dijelaskan dalam Quran surah An-Nahl ayat 112 sampai 113 yang artinya, dan Allah telah membuat suatu perumpamaan dengan sebuah negeri yang dahulunya aman lagi tentram, rezekinya datang kepadanya melimpah ruah dari segenap tempat, tetapi penduduknya mengingkari nikmat-nikmat Allah. Karena itu Allah merasakan kepada mereka pakaian kelaparan dan ketakutan disebabkan apa yang selalu mereka perbuat. Dan sesungguhnya telah datang kepada mereka seorang rasul dari mereka sendiri, tetapi mereka mendustakannya. Karena itu mereka dimusnahkan azab dan mereka adalah orang-orang yang zalim. Kisah dari negeri Saba dapat disimpulkan bahwa sebuah negeri yang sangat luas dan tanah yang subur kemudian menjadi negeri yang gersang dengan tanah yang tandus akibat perbuatan kaum Saba yang kufur terhadap nikmat yang diberikan Allah kepada mereka. Allah mengabadikan kisah tersebut dalam Al-Quran dengan nama surah Saba. Hal tersebut dimaksudkan agar manusia senantiasa mengingat-ingat kisah tersebut agar tidak terjadi lagi, mengingatkan kepada manusia agar senantiasa bersyukur atas nikmat yang Allah berikan. Sekian materi tentang faktor-faktor kemajuan dan keruntuhan peradaban negeri Saba. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.